Pergeseran titik pada geometri jarak. Geometri jarak biasanya ada soal jarak titik ke bidang. Nah, dalam proses jarak titik ke bidang di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menggeser titik sejajar bidang. Kalau kita perhatikan, kita disuruh mencari jarak dari G, ini titik G, ke bidang ACH. Jadi kalau kita lihat ACH itu yang warna merah. Jadi selalu langkah pertamanya itu selalu ini nggak terlalu penting, tapi penting dalam perhitungan. Rusuk kita misalin satu dulu. Ya kalau rusuknya udah satu ya aman. Setelah itu, kedua itu selalu kita bikin bidang dan titiknya. Jadi kita tahu di sini kita suruh mencari jarak ACH dan G. Gitu ya. Yang ketiga, kita harus mencari yang namanya bidang simetris. Bidang simetris itu adalah bidang yang membelah bidang utama sama besar. Bidang utamanya kan ACH. Bidang yang membelah utama ACH apa? Nah, udah digambarin tuh yang ungu. BDHF. Jadi BDHF di sini adalah bidang simetris, bidang yang membelah ACH sama besar. Yang keempat, kita cari garis simetris. Garis simetris itu adalah garis yang merupakan perpotongan antara bidang simetris dan bidang utama. Merah sama ungu motong di mana? Di H sama O. Ya enggak? Maka garis simetrisnya itu adalah HO. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat baik-baik, garis simetrisnya itu dia HO, ya kan? Garis simetrisnya itu adalah HO. Kalau kita lihat. Nah, sekarang karena kita udah tahu garis simetris HO, yang kita lakukan adalah kita mulai masuk ke pergeseran. Nah, ketika kita mencari jarak dari titik ke bidang, titik itu harus ada di dalam bidang simetrisnya. Nah, kalau kita lihat titik G ini kan nggak dalam bidang simetris, titiknya harus digeser. Jadi 5 di sini masalah geser titik. Geser. Nah, gimana cara kita melakukan pergeseran? Cara kita melakukan pergeseran itu adalah kita harus lihat dulu yang 5 poin A ya. Titiknya itu harus digeser sejajar garis dari bidang utama. Nah, kita ambil aja garis sisi ya. Yang paling gampang tuh garis alas. Alas dari bidang utamanya itu adalah si AC. Jadi geser G sejajar AC. Jadi AC ini jadi patokan kita buat melakukan pergeseran nanti. Poin yang B, kita pilih di mana titik G itu berada. G itu ada pada EFGH. G pada EFGH. Nah, ini adalah anggap aja bidang alfa. Kita cari titik potong atau garis potong antara bidang EFGH terhadap bidang simetris. Terhadap bidang simetrisnya itu adalah BDHF. Itu adalah si HF. Iya nggak? Kalau kita lihat si titik G ini ada di EFGH. Nah, EFGH sama bidang simetris motong di mana? Motong di HF. Kalau kita lihat ya. Maka dari itu HF ini nanti akan kita jadiin patokan letak pergeseran kita. Jadi HF ini kita anggap sebagai G1. Kemudian yang bagian poin ke C, kita harus buat garis dari G yang sejajar terhadap yang sudah kita tentuin tadi. Yang sudah kita tentuin tadi adalah AC. Kita buat garis sejajar AC. Garis melalui G sejajar AC. Jadi kira-kira garis apa yang sejajar AC dan dia melalui G? Gampang ya, GE kok. Nah, kita kasih warna yang beda GE-nya, misalkan warna hijau gitu. GE di sini itu adalah garis yang sejajar sama si AC. Nih, sejajar gitu ya. Karena kan kita pakai patokan garis sejajarnya dari AC ya. Nah, si G ini kemudian tinggal kita geser. Kita pindahkan. G-nya kita pindahkan kemana? G-nya kita pindahkan ke titik potong antara HF sama AC. AC tadi kita misalkan G2 ya. Nah, G itu adalah titik potong. Kita pindahin ke antara EG dan HF. Ini yang kita dapat sebagai G aksen. Jadi si G-nya ini karena kita mau masukin ke dalam bidang simetris, kita pindahin ke sini. Nah, ini gesernya ke situ. Jadi kan kalau kita lihat gesernya sejajar. Jadi begitu teknik pergeseran yang terjadi.